Hai Peanuts Gang. Banjir adalah salah satu bencana yang dampaknya cukup besar. Saat banjir datang, udah pasti kita dibikin pusing karena harus menyelamatkan benda-benda berharga, sampai sibuk membersihkan rumah dari sisa lumpur. Nah, maka dari itu, kali ini TSP akan merangkum beberapa inovasi dan teknologi anti banjir yang diciptakan oleh manusia. Inovasi anti banjir pertama datang dari Selandia Baru nih guys. Namanya Watergate, sebuah alat yang berfungsi seperti karung pasir banjir biasa yang sering kita lihat pas musim hujan nih. Jadi, emang fungsi alat ini tuh sebagai tanggul darurat gitu. Cara penggunaannya juga cukup mudah banget. Kalian hanya perlu membuka gulungan dan meletakkan di area yang kalian inginkan. Kalau kalian lihat, awalnya Watergate bentuknya biasa aja ya. Tapi ketika air banjir datang, voila! Tekanan air langsung mendorong alat ini membuka dan terbentuklah sebuah tanggul. Cukup sederhana kan? Bahkan bisa dikerjakan dengan 1-2 orang aja. Watergate barrier ini bisa dipasang di sungai, jalan raya, akses jalan perumahan, dan lokasi lain yang butuh menahan air. Alat ini juga terbuat dari bahan PVC, jadi gampang dibongkar pasang, digulung, dan disambung-sambung. Kalau dibandingkan dengan karung pasir banjir biasa, Watergate cukup sederhana dan lebih efisien ya guys. Berikutnya ada inovasi bernama Top Mix Permeable. Biasanya, beton jadi bahan yang digunakan untuk membangun gedung atau jalan. Hal itu dilakukan karena sifat beton yang kuat dan tahan lama. Tapi, Top Mix Permeable adalah jenis beton yang berbeda nih guys. Beton yang satu ini dirancang supaya permukaannya memiliki daya serap yang tinggi. Jadi, memungkinkan air bisa merembes masuk ke pori-pori tanah. Beton khusus ini emang sengaja dibuat untuk menghindari air menggenang yang bisa menimbulkan banjir. Lapisan beton paling atas memungkinkan air mengalir melalui kerikil besar ke puing di bawahnya. Nah, saluran drainase di bagian paling bawah lah yang akan membantu meningkatkan jumlah air yang diresap. Gak hanya mengatasi banjir guys, beton ini juga membantu mengurangi pemanasan global akibat panas dari aspal. Selanjutnya adalah dinding penahan banjir ala Austria. Memang, banjir itu nggak memandang bulu. Nggak hanya di Indonesia, negara maju juga sempat kesulitan menghadapi masalah tersebut. Kota Grain, Austria sempat dilanda banjir akibat meluapnya Sungai Danube beberapa tahun lalu. Pemerintah setempat langsung bergerak cepat untuk memikirkan solusinya. Akhirnya, mereka memutuskan membuat dinding yang cukup tinggi untuk menghalau air banjir yang datang. Meski terlihat sederhana, dinding yang dibuat nggak sembarangan nih guys. Karena dibangun dengan pondasi yang kuat, tapi mudah untuk dibongkar pasang. Jadi, ketika air sungai meluap, dinding langsung dipasang. Nah, pas air sudah surut, dinding bisa dilepas lagi. Pondasi dinding juga dibangun di bawah tanah dan memiliki ketinggian sekitar 3,6 meter, sehingga bisa melindungi area saat air yang datang cukup tinggi. Wah, ide yang cukup mengagumkan ya. Oke, kita lanjut ke inovasi selanjutnya ya. Kalau yang satu ini adalah Experimental Electromechanical Module atau MOS. Alat anti banjir ini diciptakan oleh pemerintah Italia untuk mengatasi banjir yang disebabkan oleh air pasang dari Laut Adriatik. FYI aja guys, untuk kota Venesia, banjir itu sudah jadi hal yang biasa terjadi. Karena itu pemerintahnya berusaha melindungi kota bersejarah tersebut dengan menciptakan alat ini. Cara kerjanya canggih banget nih guys. Gerbang yang ditanam di bawah laut itu akan diaktifkan dan kemudian muncul ke atas permukaan saat ketinggian air sudah melebihi batas wajar.
Meski sudah dikerjakan sejak tahun 2003, pemasangan alat ini memang sempat terhambat, guys. Makanya, beberapa tahun terakhir, kota Venesia masih merasakan genangan air akibat luapan air laut. Kemajuan proses pembangunan pun terus dilakukan. Hingga 2020 lalu, kabarnya proyek MOS ini sudah rampung dan terus diharapkan supaya bisa meminimalisir banjir di kota Venesia, Italia tersebut. Selanjutnya kita terbang ke negeri jiran, guys. Malaysia mampu menanggulangi banjir karena membangun sebuah terowongan. Namanya Terowongan Smart, sebuah proyek nasional yang dikembangkan oleh pemerintah setempat. SMART sendiri adalah singkatan dari Storm Water Management and Road Tunnel. Memiliki diameter 12,2 meter, terowongan terdiri dari terowongan bypass air sepanjang 9,7 km. Dengan jalan-jalan tol 2 dek 4 km di dalam terowongan air. Jadi, terowongan ini punya dua fungsi sekaligus. Inilah dia, Bang. Smart Tunnel, Bang. Kalau abang tak pernah masuk, ini dia. Tak pernah masuk. Ini bawah tanah nih, Bang. Di bawah tanah nih. Selain digunakan sebagai jalan tol, di bawahnya juga diaktifkan sebagai pengaliran air. Sumber air yang dialirkan berasal dari luapan Sungai Klang dan Sungai Kerayong. Pengaliran air terowongan juga cuma diaktifkan setiap hari Minggu, jam 17.45. Wih, ini juga nggak kalah keren ya, guys. Selain mengatasi masalah banjir, bisa juga mengatasi kemacetan tuh. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Tulis di kolom komentar dong, menurut kalian inovasi dan teknologi apa yang cocok diterapkan di Indonesia? Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa like and share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.